Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi laila. Asyhadu an la ilaha illallah jalla wa aja. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi arsalahu bil huda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al mustakmilina syarafa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basyir. Sadaqallahul azim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana wa hasil maqasidana. Pada malam tanggal 27 bulan Rajab, pada saat itu baginda Rasul sedang berkumpul bersama keluarganya, tepatnya di rumah bibi Rasulullah yang bernama Ummi Hani. Mohon maaf, jangan lihat kiri kanan, depan belakang, karena yang dimaksud Ummi Hani di sini bukan Hani yang ada di sekitaran kita, tapi Ummi Hani, bibi dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjelang tengah malam, beliau bangun dari tidurnya dan melaksanakan qiyamul lail. Lalu apa yang dimaksud dengan qiyamul lail? Qiyamul lail itu adalah bangun di malam hari. Dan bangun bukan hanya sekedar bangun, tapi bangunnya disertai dengan melaksanakan ibadah. Soal bangun tengah malam itu hal yang sangat mudah, jangankan bagi para nabi dan rasul ataupun keluarga-keluarganya. Kita juga bisa saja bangun malam, bahkan bukan hanya sepertiga malam, sepanjang malam, dari mulai gelap matahari sampai terbit matahari. Kadang-kadang kita suka gadang, cuman sayang bukan untuk melaksanakan ibadah. Sehingga Rasulullah pernah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi. Kalau untuk di bulan Ramadan, kalau untuk urusan bangun malam, kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa syahru. Banyak di antara kita yang bangun tengah malam dan bangun di malam hari bukan untuk ibadah, tapi gadang. Bisa gapleh, bisa remi, bisa catur, atau hanya menghabiskan malam dengan perbuatan yang tidak bermakna dan kurang berarti. Tapi pada saat itu Rasulullah bangun tengah malam untuk melaksanakan qiyamul lail. Setelah selesai menunaikan ibadah di malam hari, kemudian Rasulullah dan keluarga
menuju ke kamarnya masing-masing untuk tidur kembali. Kurang lebih 2 jam Rasulullah terbangun dari tidurnya. Kemudian setelah bangun tidur, Rasulullah menceritakan kejadian hal yang sangat luar biasa kepada bibinya yang bernama Ummi Hani tersebut. Kata baginda Rasulullah, "Wahai bibiku, barusan aku diisrokan dan dimi'rajkan." Bibinya bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu Isra?" Rasul menjawab, "Isra itu adalah berjalan di malam hari." Dari mana ke mana? Perjalanan yang sangat jauh sekali. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian setelah diisrokan, aku juga dimi'rajkan. Bibinya bertanya juga, "Dari mana engkau dimi'rajkan?" Rasulullah menjawab, "Aku dimi'rajkan dari Masjidil Haram sampai Sidratil Muntaha." Kalau bukan baginda Rasul yang bercerita, mungkin bibinya tidak akan percaya atas peristiwa yang dialami oleh Rasulullah. Sambil tersenyum dan mengucapkan, "Shadaqta ya Rasulullah." Benar engkau wahai Rasulullah. Dari peristiwa tersebut alangkah sangat singkat sekali, bahkan hampir tidak masuk di pikiran, hampir tidak masuk di akal. Karena yang akan percaya atas peristiwa diisrokan dan dimi'rajkan Rasulullah adalah bagaimana kadar keimanan dan ketauhidan yang tertancap di hati manusia. Kalau imannya kuat, ketauhidannya hebat, maka dalam menghadapi peristiwa diisrokan dan dimi'rajkan Rasulullah SAW itu tidak akan ragu, otomatis ketika akan langsung mempercayainya. Sehingga dengan kejadian yang super aneh tersebut, para ulama pada saat itu punya argumen, banyak pendapat, sehingga ada 3 pendapat yang masyhur tentang terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pertama, kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau mempercayai terhadap kejadian Isra Mi'raj, cuma Nabi diisrokan dan dimi'rajkan menurut beliau adalah dalam mimpi. Sementara kejadian yang dialami dalam mimpi bisa saja iya atau bisa saja tidak. Mungkin kita juga sering bermimpi. Kala tidur nyenyak, kadang-kadang kita suka mimpi. Apakah ada mimpi yang benar? Jawabannya tentu ada. Seperti mana mimpi yang jadi kenyataan? Seperti mimpi terbang dalam tidur mungkin jatuh dari tempat tidur, atau mimpi pipis sedang tidur kemudian bangun maka akan basah kuyup juga. Atau kita mimpi dikejar-kejar orang gila, capek terasa ketika terbangun. Tapi banyak orang yang mimpi di dalam tidurnya, mimpi jadi jutawan, mimpi jadi miliarder, mimpi jadi orang yang banyak uang, tapi tatkala terbangun tidak sedikit pun uang yang dimilikinya. Baginda Rasul juga menurut Muawiyah bin Abi Sufyan, mungkin saja Rasulullah diisrokan dan dimi'rajkan itu di dalam mimpinya. Dan itu dipertegas dengan firman Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laqad sadaqallahu ru'yaya bil haqq." Mimpi yang dialami oleh para rasul, para nabi adalah mimpi yang nyata, mimpi yang sesungguhnya. Itu pendapat yang pertama. Lalu ada lagi orang yang berpendapat selain itu? Jelas ada. Ya, siapa orangnya yang berpendapat?
lain daripada pendapat Muawiyah bin Abi Sufyan, istri tercinta dari baginda Rasulullah, yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Beliau memberikan testimoni. Menurut keterangan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, menurut beliau, semenjak kami berumah tangga bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah kehilangan malam. Artinya Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan istrinya di malam hari. Jadi peristiwa diisrokan dan dimi'rajkan menurut Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha adalah rohnya saja, karena jasad badan baginda Rasulullah selalu bersama Siti Aisyah. Itu pendapat Siti Aisyah. Kemudian yang ketiga, ada yang berpendapat bahwa Rasulullah Muhammad SAW diisrokan dan dimi'rajkan bukan dalam mimpi, bukan ruhnya saja, tapi jasad dan ruhnya bersamaan diisrokan dan dimi'rajkan. Lalu apa yang memperkuat pendapat tersebut? Jelas ini diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ayatnya tadi sudah dibacakan di muqaddimah. Terjemah bebas dari ayat yang sudah dibacakan di muqaddimah tadi: Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Yang digarisbawahi dari firman Allah tersebut adalah kalimat bi'abdihi, hamba. Sedangkan bisa disebut hamba kalau ijtima'ul jasadi warruhi, artinya antara jasad dan ruh itu bersatu, bersamaan. Kadang-kadang kita juga sering berpendapat kalau ruhnya saja tidak mungkin disebut abdi, tidak mungkin disebut manusia kalau ada ruh gentayangan ataupun ada suara, sedangkan yang bersuaranya tidak ada. Mungkin dibilang memedik karena ada suara doang, ada ruhnya saja, atau jasadnya doang. Itu tidak mungkin, karena kalau kita melihat jasad dan paruh, bukan abdi tapi bangkai ataupun manusia mati. Nah, lalu dari pendapat yang tiga tersebut, mana yang paling akurat dan mana yang harus kita percayai dan kita yakini? Nah, di sini kita harus transparan. Kita harus tegas menyampaikan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW diisrokan dan dimi'rajkan bukan di alam mimpi, bukan rohnya saja, melainkan ruh dan jasadnya pada saat itu diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tidak menyalahkan pendapat yang lainnya, karena beliau-beliau yang berpendapat itu jelas punya referensi, jelas punya argumen, sehingga kita dibelajarkan oleh para pendahulu kita untuk belajar tasamuh. Satu kali lagi, tasamuh. Lalu apa yang dimaksud dengan tasamuh? Tasamuh itu adalah toleransi, menghargai pendapat orang lain, tidak menjelekkan pendapatnya, dan kita harus tegas dengan pendapat kita sendiri yang tentunya didorong oleh referensi
yang benar. Apalagi yang menjadi referensi dalam peristiwa Isra Mi'raj ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasul diisrokan dan dimi'rajkan adalah roh dan jasadnya. Lalu bagaimana Rasulullah bertemu dengan Allah Rabbul Alamin di Sidratil Muntaha? Bila kaifin wala misalin. Tidak berlaku pertanyaan bagaimana dan tidak berlaku pertanyaan seperti apa bertemunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertemuan baginda Rasulullah dengan Rabbul Alamin tidak seperti bertemunya kita sekarang, tidak seperti melihatnya jamaah kepada narasumber atau yang memberikan keterangan. Bila kaifin wala misalin. Tatkala baginda Rasul sampai ke Sidratul Muntaha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyambut kehadiran Rasulullah dengan kalimat yang sering kita bacakan dan menjadi syarat dalam melaksanakan ibadah sholat, yaitu dalam tasyahud, yang bunyinya adalah sebagai berikut: At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jangan sampai salah baca. Banyak orang yang membaca tasyahud mungkin hanya mendengar saja tanpa memperhatikan kalimat yang sesungguhnya. Kadang orang suka baca seperti ini: At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul. Nah, kadang ada yang dibaca seperti itu, thayyibatul. Mungkin hadirin bertanya, cuma gitu-gitu aja, kok teliti-teliti amat? Maksudnya bukan ke sana, tapi bacaan kita harus tepat, harus kena, harus tepat sasaran supaya tidak salah. Lalu yang benar atau bagaimana pengucapannya? Seperti ini: At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Tidak ada tasydid dari kalimat at-thayyibatu ke kalimat lillah. Tidak ada idgham di sana. Allah Subhanahu wa ta'ala menyambut kedatangan baginda Rasulullah dengan ucapan selamat. Selamat wahai engkau ya Rasulullah. Tatkala baginda Rasulullah mendapat ucapan selamat dari Allah Rabbul Alamin, lantas beliau tidak berbangga hati, tidak membusungkan dada, tidak tinggi hati. Tapi beliau saat mendapat ucapan selamat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, teringat kepada kaum-kaumnya, teringat kepada manusia-manusia di akhir zaman, termasuk kita di zaman sekarang ini. Sehingga Rasulullah SAW menjawab ucapan selamat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu mulianya Rasulullah, yang artinya keselamatan itu ya Allah bukan hanya bagi aku, bagi diriku sendiri, tapi keselamatan itu mohon diberikan kepada kami, para nabi, para rasul, wa ala ibadillahis sholihin, dan seluruh hamba-hamba Allah yang soleh, baik yang ada di daerah sekitar kita atau dimanapun juga orang berada. Mohon dengan sangat untuk diberi keselamatan, baik itu di dunia maupun kelak di akhirat. Itu mulianya Rasulullah. Dan pada saat itu malaikat pun bersaksi dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sungguh kagum para malaikat menyaksikan
peristiwa yang begitu luar biasa. Kalau kita diberi ucapan selamat dari atasan kita, maka jangankan teringat akan umat, akan keluarga pun juga kadang-kadang kita suka lupa. Bahkan merasa girang, merasa gembira, bahkan menjadi tinggi hati, sombong, takabur, itu muncul dari benak pikiran. Dan merasa dirinya is the best, akulah yang terbaik, sehingga menganggap orang lain itu jelek. Dan akulah orang yang paling mulia karena sudah mendapat ucapan selamat dari atasan. Akan seperti itu. Tapi baginda Rasul tidak. Setelah malaikat bersaksi dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lantas segenap makhluk yang ada di dunia, sampai ikan pun yang ada di lautan, seraya membaca sholawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Atau bacaan sholawat ditambah kalimatnya dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang memakai sayyidina dan yang tidak menggunakan kalimat sayyidina itu punya alasan tersendiri. Yang membacakan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad karena memang seperti itu aslinya bacaan sholawat. Bahkan Rasulullah tidak memohon untuk menambah kalimat sayyidina karena ketawaduan beliau. Tapi kita yang merasa umat mutakhirin, yang merasa pengikut yang penuh dengan kekurangan, yang banyak kekhilafan, bodoh, hina, dan sebagainya, maka sudah menjadi tata krama yang baik jika ditambah kalimatnya dengan kalimat sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, seperti itu dan selanjutnya. Jadi dalam peristiwa diisrokan dan dimi'rajkan baginda Rasulullah Muhammad SAW ini, kalau bukan iman yang ada tumbuh di hati kita, mungkin orang sulit untuk mempercayai peristiwa tersebut karena saking takjubnya, saking cepatnya peristiwa tersebut. Maka dalam menyikapi peristiwa diisrokan dan dimi'rajkan Rasulullah, tujuan utama limtihanil iman, yaitu untuk melatih keimanan kita. Mudah-mudahan dengan menyambutnya peristiwa diisrokan dan dimi'rajkan Rasulullah yang terjadi di bulan Rajab adalah semata-mata untuk melatih iman kita dari yang lemah menjadi iman yang kuat, dari yang setengah percaya menjadi penuh kepercayaan, dan kita mendapat titel muttaqin, dan kita mendapat titel muqinin, artinya orang-orang yang yakin atas segala peristiwa. Apapun yang terjadi, Allah itu sangat mudah. Sebagaimana firman Allah di surat Yasin, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Cukup bagi Allah mengucapkan kun, maka segala sesuatu akan terjadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.